Pada tahun 1992, Perdana Menteri Israel Ishak Rabin berbicara tentang Gaza. Dia berkata, "Saya berharap suatu hari kita akan bangun dari tidur dan melihat Gaza telah tenggelam oleh laut." Rabin pun mati atau terbunuh, dan juga banyak orang sebelum dan sesudahnya juga meninggal, namun Gaza tetap ada. Dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Quraisy, Allah SWT berfirman, "Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-saif." Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Yang dimaksud dengan perjalanan musim dingin adalah ke Yaman, sedangkan perjalanan musim panas adalah ke Gaza dan pinggiran Syam, yang merupakan tempat-tempat yang biasa dikunjungi kaum Quraisy sebelum dan sesudah Islam untuk tujuan perdagangan. Saat salah satu dari perjalanan ini, kakek buyut Rasulullah SAW meninggal di kota Gaza, dan kabarnya beliau dikubur di sana. Sejak itu, nama Hashim melekat erat dengan nama kota yang suatu hari akan memimpin berita dan headline di seluruh dunia ini. Sedangkan nama Gaza sendiri memiliki berbagai penafsiran terkait asal-usul namanya. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa dalam bahasa Kan'an, nama kota ini adalah Hazati, sedangkan dalam bahasa Mesir disebut Ghazati. Sementara orang Asyur dan Yunani menyebutnya Azati, dan dalam bahasa Ibrani disebut Aza. Sedangkan pada masa Perang Salib mereka menyebutnya Gaders. Sedangkan Gaza adalah nama Arab untuk kota pesisir Palestina ini yang terletak di selatan wilayah Palestina kuno, bersebelahan dengan Sinai dan juga Laut Mediterania. Gaza merupakan salah satu kota tertua di dunia, di mana kota ini didirikan oleh orang-orang Kan'an pada abad ke-15 sebelum Masehi, dan mereka memerintahnya selama beberapa tahun. Kemudian pemerintahan mereka digantikan oleh kerajaan-kerajaan lain seperti Mesir kuno, Yunani, Romawi, dan Bizantium, hingga berdirinya negara Islam. Sepanjang sejarahnya, Gaza tidak pernah menjadi negara independen atau ibu kota negara merdeka. Kota ini selalu menjadi incaran negara-negara, kerajaan, dan kekaisaran yang berupaya menguasainya. Berdasarkan temuan naskah kuno, terutama naskah berbahasa Fir'aun, nama Gaza disebutkan dalam naskah milik Fir'aun Thutmose III, juga disebutkan dalam surat-surat dari Tel Amarina, naskah-naskah tertulis dalam bahasa peradaban Mesopotamia kuno, dan ditemukan di istana Raja Mesir Akhenaten di Tel Amarina. Hal ini menunjukkan betapa cepatnya peradaban-peradaban bersaing untuk menguasai kota pantai ini, yang selalu menjadi gerbang untuk Mesir sepanjang sejarahnya. Mengenai penduduknya, mereka adalah keturunan suku Palestina yang tergolong dalam bangsa Kan'an dan telah menetap di sana sejak awal berdirinya kota tersebut. Menurut catatan sejarah Taurat dan Perjanjian Lama, Gaza adalah tempat di mana Samson sang pemberani, salah satu pahlawan Bani Israel kuno, dipenjara, sesuai dengan legenda mereka di mana Samson datang ke Gaza dan penduduknya menyerangnya serta memenjarakannya. Selama berabad-abad sebelum kelahiran Isa Al-Masih, Gaza tidak pernah mengalami stabilitas dan ketenangan karena persaingan kekuasaan di sekitarnya, hingga Mesir jatuh ke tangan Romawi, yang mana mereka menyatukan kota ke dalam kekuasaan mereka dan membangun benteng-benteng di dalamnya, serta mengubahnya menjadi pusat ekonomi penting. Romawi sangat memperhatikan kota ini, bahkan majelis senator mereka memiliki 500 anggota. Bahkan Kaisar Hadrian mengunjunginya pada tahun 130 Masehi. Setelah Kekaisaran Romawi memeluk agama Kristen, mereka menjadikan Gaza sebagai pusat agama Kristen di timur. Saat itu, kota ini menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Gaza tetap di bawah kekuasaan mereka hingga berdirinya negara Islam. Pada tahun 635 Masehi, pasukan awal dari tentara Muslim tiba di pinggiran Gaza di bawah komando Amr bin As pada masa Khulafaur Rasyidin. Hal ini terjadi setelah kekalahan pasukan Bizantium dalam pertempuran Ajdadin di wilayah tengah Palestina. Kota ini mengalami perubahan besar, di mana bangsa Arab mulai membangun masjid-masjid dan banyak penduduk yang masuk Islam. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi bagi penduduk Gaza, dan kota ini cepat menjadi pusat penting bagi dunia Islam. Gaza juga menjadi tempat kelahiran Imam Syafi'i, salah satu dari 4 imam besar umat Islam yang lahir pada tahun 767 Masehi. Sejarah mengungkapkan bahwa kota ini termasuk wilayah kekuasaan Mesir,
dan menjadi bagian dari negara Fatimiyah yang ibu kotanya berada di Kairo. Gaza tetap di bawah kekuasaan mereka hingga kedatangan tentara salib yang menduduki kota ini pada tahun 1100 Masehi. Kota ini tetap berada di bawah kekuasaan mereka hingga tahun 1187 Masehi, ketika dinasti Ayyubiyah merebutnya kembali di bawah kepemimpinan Sultan Salahuddin. Richard the Lionheart berupaya berulang kali untuk merebut kembali kendali Gaza, namun ia tidak berhasil, dan kota tetap di bawah pemerintahan dinasti Ayyubiyah hingga tahun 1260 Masehi, hingga kemudian bangsa Mongol datang dan menghancurkannya hampir sepenuhnya di bawah pimpinan Hulagu. Kemudian dinasti Mamluk membangun kembali kota ini setelah jatuhnya Mongol pada tahun 1272 Masehi. Di bawah pemerintahan Mamluk, wilayah di sekitar Gaza diberi nama Provinsi Gaza, dan kota Gaza dipilih sebagai ibu kota provinsi tersebut. Namun, seperti biasanya, Gaza dan penduduknya tidak mendapatkan banyak kedamaian. Kota ini dilanda gempa bumi pada tahun 1492 dan menghancurkan sebagian besar wilayahnya. Namun, begitu penduduknya mulai membangun kembali, Mongol kembali menghancurkannya setelah 5 tahun dari gempa bumi itu. 50 tahun kemudian, Gaza membuktikan dirinya sebagai kota penderitaan yang tidak pernah berhenti. Wabah pes di tahun 1438 menyapu kota ini, dan sebagian besar penduduknya tewas. Kemudian pada tahun 1432, banjir besar melanda kota ini. Namun, meskipun semua itu, sisa-sisa penduduknya tetap bertahan di sana. Gaza terus bertahan, dan dengan cepat membangun kembali dirinya sendiri. Bahkan, penjelajah Arab terkenal Ibnu Battuta mengunjungi kota ini 3 tahun setelah banjir besar, tepatnya pada tahun 1435, dan ia mendeskripsikannya sebagai kota besar dengan banyak penduduk dan masjid-masjid. Selama periode ini dan setelahnya, Gaza tetap berada di bawah pemerintahan Mamluk yang mengizinkan sejumlah orang Yahudi untuk berimigrasi ke sana. Seorang penjelajah Yahudi bernama Muslam menulis tentang itu, menyebutkan bahwa Gaza memiliki 70 keluarga Yahudi, termasuk 4 keluarga Samaria. Orang-orang Samaria adalah salah satu sekte dalam Yahudi. Akhir dari masa Mamluk, Gaza menjadi salah satu dari 3 kota Palestina yang menampung imigran Yahudi setelah Yerusalem dan Safat. Dan mereka tetap berada di wilayah tersebut bahkan setelah kedatangan Kesultanan Utsmaniyah dan pengambil alihan wilayah Gaza dan sekitarnya. Pada periode tersebut, Gaza termasuk dalam administrasi Kesultanan Utsmaniyah di Yerusalem, yang pada gilirannya secara langsung tergantung pada otoritas Kesultanan Utsmaniyah yang tinggi. Artinya, Gaza tidak berada di bawah provinsi Utsmaniyah manapun, bahkan tidak pula provinsi Syam yang mana Yerusalem merupakan bagian darinya. Selama pemerintahan Utsmaniyah, kota ini relatif tenang, namun tidak lama kemudian bencana masih datang ke wilayah ini. Gaza terkena kolonisasi pada tahun 1917, dan sebelum Perang Dunia Pertama meletus, pasukan Inggris menyerang kota Gaza dan benteng Utsmaniyah di dalamnya. Mereka mengalahkan pasukan Utsmaniyah setelah 3 pertempuran yang mengakibatkan ribuan kematian dari kedua belah pihak. Masyarakat Gaza juga berpartisipasi dalam pertahanan tanah air mereka. Meskipun mereka bertempur dengan gigih, kota ini jatuh ke tangan Inggris bersama dengan wilayah Palestina lainnya dan juga wilayah Syam dan Irak. Pada tahun 1920, Gaza resmi menjadi jajahan Britania Raya bersamaan dengan Palestina setelah Inggris memasukkannya dalam keputusan pemisahan antara Arab dan Yahudi pada Deklarasi Balfour yang memungkinkan kelompok-kelompok Yahudi untuk datang ke Palestina. Gaza menjadi bagian dari Arab dalam pembagian PBB pada tahun 1949. Pada tahun 1948, pasukan Mesir dan pasukan Arab bergerak untuk membantu rakyat Palestina. Mesir memasuki wilayah tersebut pada tahun yang sama dan tetap di sana hingga konsolidasi keberadaannya pada tahun 1949 setelah perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Mesir. Gaza berubah menjadi pusat penerima pengungsi yang diusir oleh pendudukan Israel dan tetap berada di wilayah Mesir hingga tahun 1967 ketika Mesir dan negara-negara Arab mengalami kekalahan dalam peristiwa yang dikenal sebagai Naksa Haziran, dan Gaza secara resmi jatuh di bawah pendudukan Israel. Sebagaimana perlakuan Israel terhadap wilayah yang didudukinya pada tahun 1948, mereka juga berusaha melakukan hal yang serupa dengan wilayah yang jatuh ke tangannya pada tahun 1967.
Israel mengambil langkah untuk memotong sebagian besar wilayah Gaza, mempersempit ruang gerak penduduk Palestina, dan memberikan wilayah yang diambil alih kepada pemukim Yahudi ekstrim untuk mendirikan pemukiman di sana. Akibatnya, Gaza dikelilingi oleh pemukiman-pemukiman Yahudi, termasuk pemukiman Iris yang didirikan pada tahun 1968 di wilayah utara wilayah Gaza, dan pemukiman Eli Sinai pada tahun 1983 bersama dengan pemukiman Nisanit, pemukiman Nizarin, serta beberapa pemukiman lainnya, jumlahnya mencapai lebih dari 20. Selama tahun 70-an, Gaza mengalami penderitaan sebagaimana kota-kota Palestina lainnya akibat pendudukan yang berlanjut hingga tahun 80-an. Penduduk Gaza menunggu kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam perlawanan terhadap pendudukan yang akhirnya datang pada tahun 1987 dengan munculnya Intifadah pertama. Israel merespon Intifadah menggunakan batu itu dengan serangan bom dan gas, penangkapan serta penindasan. Gaza menjadi tempat lahirnya gerakan Hamas pada tahun yang sama, yang kemudian mengumumkan piagamnya pada tahun berikutnya. Hal ini mengubah bentuk perlawanan dari penggunaan batu menjadi metode-metode lainnya. Setelah negosiasi Palestina-Israel dimulai pada awal tahun 90-an dan menghasilkan perjanjian Oslo pada tahun 1993, Organisasi Pembebasan Palestina kembali dan mendirikan pemerintahan otonomi di wilayah Palestina pada tahun 1967 atau sebagian darinya. Namun, pemukiman Yahudi terus menyerbu wilayah-wilayah ini dan Israel secara resmi menarik diri pada tahun 1994. Meskipun militer Israel tetap bertanggung jawab atas keamanan dan perlindungan pemukiman di Gaza dan sekitarnya, yang ini berarti pendudukan Israel terus berlangsung. Kemudian Gaza pun mengumumkan lahirnya perlawanan dengan senjata yang telah memusingkan Israel, di mana Gaza menjadi pusat berbagai operasi yang dilakukan oleh gerilyawan di Israel pada awal tahun 90-an dan setelahnya. Hal inilah yang menjadikan Ishak Rabin mengucapkan kalimat terkenalnya itu, yang merupakan harapannya di mana ia berharap laut akan melenyapkan daerah ini, akan tetapi laut tidak mewujudkan impian Rabin. Perlawanan pun terus berdenyut di Tel Aviv dan mengganggu pemukimnya di jalur Gaza dan sekitarnya. Di saat perlawanan telah melemah di kota-kota tepi barat, Gaza tetap berjuang dan mengumumkan bahwa dia tidak akan pernah menyerah di bawah peraturan para penjajah, yang kemudian memaksa Presiden Ariel Sharon pada tahun 2005 untuk membongkar pemukimannya dan menarik pasukannya dari jalur Gaza, serta mengharuskan Israel untuk menggunakan metode baru untuk menangani Gaza. Pada tahun 2005, Israel menggantikan pendudukan dengan pengepungan darat, laut, dan udara. Mereka berusaha untuk mengubah Gaza menjadi sebuah penjara besar. Penekanan semakin meningkat setelah perpecahan Palestina yang terjadi pada tahun 2007, ketika Hamas mengambil alih kendali Gaza dan membentuk pemerintahan di wilayah tersebut, secara paralel dengan pemerintahan di tepi barat. Israel menggunakan ini sebagai alasan untuk memberlakukan blokade dan mengintensifkan penekanannya. Pada tahun 2008 pecahlah perang hebat yang dimulai dengan serangan hebat yang menghantam rumah-rumah, rumah sakit, bahkan masjid, kemudian diikuti dengan serangan darat. Pemerintah Israel menyatakan tujuannya adalah mengakhiri pemerintahan Hamas yang telah meluncurkan rudal-rudal buatan lokal ke Israel. Namun Israel menggunakan senjata-senjata mematikan dan merusak terhadap wilayah Gaza. Di antaranya adalah menggunakan fosfor putih sebagai salah satu alat penghancur. Mereka juga memutus pasokan listrik ke Gaza dan menghalangi masuknya obat-obatan untuk penduduk Gaza. Jumlah korban Palestina dalam serangan itu mencapai sekitar 1.400 orang, termasuk lebih dari 400 anak-anak dan lebih dari 100 wanita. Hampir 4.000 rumah hancur sepenuhnya dan 17.000 rumah mengalami kerusakan sebagian. Sekitar 1 juta kilogram bahan peledak digunakan selama serangan ini. Hal ini membuka mata dunia terhadap penderitaan yang dialami oleh wilayah Gaza. Berbagai armada dari berbagai negara berusaha mencapai pantai Gaza setelah berakhirnya serangan. Tetapi Israel terus memberlakukan blokade dan menghalangi upaya-upaya solidaritas ini. Hal ini bahkan berujung pada serangan terhadap armada kapal Turki yang mengakibatkan kematian beberapa orang di dalamnya. Meskipun semuanya itu, penduduk Gaza tetap bertahan dan menolak untuk menyerah pada pendudukan. Pada tahun 2012, Israel melancarkan serangan baru yang juga sangat kejam, di mana sekitar 160 orang Palestina tewas, termasuk lebih dari 40 anak-anak dan juga 11 wanita. Dalam agresi ini, 200 rumah rusak sepenuhnya, serta 1.500 rusak sebagian. Kemudian serangan itu berulang pada tahun 2014,
yang merupakan agresi yang tak kurang brutalnya dari perang tahun 2008 yang menewaskan 2.300 orang, termasuk 580 anak-anak dan juga 480 wanita. Dalam agresi ini, Israel melakukan 114 pembantaian terhadap keluarga Gaza dan menghancurkan sekitar 12.000 unit rumah sepenuhnya dan 160.000 rumah rusak sebagian. Tetapi meskipun begitu, Gaza mengumumkan ketegarannya akan terus berlangsung, dan setelah berakhirnya agresi, seperti biasa dengan perjanjian gencatan senjata, pengepungan Israel di jalur Gaza pun terus berlanjut, yang menjadikan penghuninya merasakan penderitaan karena ketiadaan barang, jasa, dan bahan bakar, hingga tahun 2021 dengan kembali dilancarkannya serangan baru di depan mata dunia. Agresi ini kembali menewaskan 230 korban, termasuk 65 anak-anak dan 39 wanita, sebagaimana juga menyebabkan kehancuran serius pada infrastruktur dan fasilitas di Gaza. Agresi ini menghancurkan 1.800 rumah sepenuhnya dan 13.500 rusak sebagian. Dalam semua perang yang dilancarkan oleh Israel, Gaza harus terus melanjutkan perlawanannya dan terus meluncurkan roket-roket yang mengakibatkan reaksi keras dari Israel. Sejak Israel mengumumkan penguasaannya atas jalur Gaza pada tahun 1967, Gaza pun berubah menjadi duri bagi pihak Israel. Kota itu tidak terima terhadap perjanjian damai dengan otoritas atau yang dikenal dengan perjanjian Oslo. Begitu pula tidak menyerah terhadap penjajahan. Sebaliknya, Gaza tetap melawan dengan batu dan senapan, serta rudal yang diproduksi di jantung Gaza yang terkepung. Dengan mengumumkan bahwa Gaza yang telah menderita sepanjang sejarahnya akan tetap melawan pendudukan dan kehinaan. Perlu diketahui bahwa luas area ini tidak lebih dari 1,3% dari luas Palestina, di mana luasnya mencapai 360 km persegi dengan panjang 40 km dan lebar antara 6-12 km. Yang merupakan area kecil yang menjadikan daerah ini sebagai salah satu daerah terpadat penduduknya, di mana tempat ini dihuni sekitar 2 juta jiwa. Semuanya tetap mempertahankan tanah airnya dan menolak untuk menyerah. Mereka tetap mempertahankan warisan kota yang dibangun sejak ribuan tahun yang telah melewati berbagai musibah yang semuanya telah berlalu, dan Gaza tetap ada.